Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 yang terdiri dari Pratnya Prawita, Rafika Lutfi, dan saya Srianti akan membahas mengenai kebutuhan dasar ibu nifas dalam kontrasepsi. Program Keluarga Berencana Nasional mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas penduduk dan memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif, dan fundamental dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera yang tidak terpisahkan dalam program pendidikan dan kesehatan. Tujuan pokok program ini menegaskan bahwa setiap kehamilan harus merupakan kehamilan yang diinginkan. Program ini dapat terwujud dengan cara mengendalikan kelahiran yang ditempuh melalui penggunaan kontrasepsi. Adapun manfaat KB yang pertama untuk ibu, di mana KB bermanfaat untuk perbaikan kesehatan tubuh karena mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat, adanya kesejahteraan waktu dalam mengasuh anak-anak untuk beristirahat dan menikmati masa tumbuh kembang anak. Lalu untuk anak sendiri dapat bertumbuh dengan baik karena ibu dapat merawat anaknya dalam keadaan yang sehat, memperoleh perhatian, kasih dan sayang, serta pemenuhan gizi yang cukup. Untuk ayah, KB juga dapat memiliki manfaat diantaranya untuk kesehatan mental dan sosial. Evaluasi yang perlu dilakukan bidan dalam memberikan asuhan KB kepada ibu nifas. Yang pertama, mengetahui pengertian KB. Yang kedua, ibu dapat mengetahui macam-macam metode kontrasepsi untuk ibu menyusui. Lalu ibu dapat mengetahui keuntungan pemakaian KB atau alat kontrasepsi, dan ibu dapat memilih atau menentukan alat kontrasepsi yang ia rasa cocok untuk dirinya. Macam-macam metode kontrasepsi. Yang pertama ada amenorelaktasi atau MAL dengan syarat menyusui secara penuh, belum haid, umur bayi kurang dari 6 bulan. Ini merupakan kontrasepsi alami selepas melahirkan. Keuntungan menggunakan metode MAL, yang pertama efektivitasnya tinggi, keberhasilannya 98% pada 6 bulan pasca persalinan, segera efektif, lalu tidak mengganggu hubungan segama, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, dan tanpa biaya. Adapun keterbatasan dari metode MAL ini, yang pertama perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera melakukan inisiasi menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual termasuk virus hepatitis B, HIV, dan ATD. Pil progestin atau mini pil. Metode ini cocok untuk ibu menyusui dan yang ingin menggunakan pil KB dan sangat efektif pada masa laktasi. Berikut ada keuntungan dan kekurangan dari kontrasepsi pil. Selanjutnya, suntikan progestin. Metode ini sangat efektif, aman, dan dapat digunakan oleh semua wanita dalam usia reproduksi. Dengan metode ini, kesuburan akan kembali lebih lambat, rata-rata 4 bulan. Metode ini cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produksi ASI. Lalu berikut ada keuntungan dan kekurangan dari metode suntik. Selanjutnya, kontrasepsi implan. Kontrasepsi ini efektif selama 5 tahun untuk Norplan dan 3 tahun untuk Jadena, Indoplan, dan Implanon. Cara kerja kontrasepsi ini adalah mengantarkan lendir serviks, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengganggu transportasi sperma, dan menekan ovulasi. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan dari kontrasepsi implan. Selanjutnya, kontrasepsi dalam rahim. Metode yang sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang. Cara kerja metode KB ini adalah menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, mengurangi kemampuan sperma melakukan fertilisasi, dan memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Metode kontrasepsi rahim, yang pertama efektivitas tinggi, yang kedua metode jangka panjang, yang ketiga tidak mempengaruhi hubungan seksual, yang keempat tidak mempengaruhi produksi ASI. Adapun kekurangan, yang pertama perubahan siklus haid, yang kedua komplikasi haid menyebabkan kejang selama 3-5 hari, yang ketiga tidak mencegah infeksi seksual seperti HIV. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh konseling terhadap status pemakaian kontrasepsi terhadap jenis kontrasepsi ibu nifas.
Kemudian ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian sebagian besar responden menjadi akseptor KB, yaitu 30 responden, 83,3%. Kemudian ada kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak ada pengaruh konseling terhadap status pemilihan kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik menjadi pilihan favorit. Ini tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu postpartum dengan minat pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim. Adapun hasil penelitian, berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Desa Sukomulyo pada tanggal 14 Mei 2011, dari 15 responden terdapat 3 orang atau 20% yang memiliki pengetahuan yang kurang. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu postpartum di BPM Nyonya D, Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Tegal memiliki pengetahuan yang cukup tentang alat kontrasepsi dalam rahim. Ini juga tujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu terhadap metode amenorrea laktasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang kontrasepsi, yaitu sebanyak 24 responden atau 46,2%. Kemudian kesimpulan, sebagian besar responden yang berusia 35 tahun responden yang memiliki pendidikan S1, responden yang bekerja sebagai PNS memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang kontrasepsi metode amenorrea. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang kami dapatkan dari jurnal yang telah kami telaah, kami menemukan bahwa sebagian besar ibu sudah mengetahui mengenai alat kontrasepsi KB. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan. Untuk jenis KB yang digunakan pun beragam, disesuaikan dengan kebutuhan, usia, lingkungan, pekerjaan, dan penghasilan.